Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk tidak memilih atau memutuskan golput pada setiap pemilu legislatif atau pemilu presiden, pada waktu itu sebenarnya kita sedang berbicara kepada masyarakat Indonesia, kita sedang berbicara kepada negeri ini bahwa kita tidak peduli. Kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak peduli? Ada hal-hal yang kita korbankan yang begitu berharga, yang begitu mulia, hanya karena kita alergi dengan politik. Saya ketemu dengan kawan, kemudian saya tanya, Anda kenapa tidak memilih? Saya tidak suka politik. Walaupun sebenarnya ketika dia berbicara seperti itu, dia sedang berpolitik sebenarnya. Saya juga ketemu dengan teman-teman lain. Rata-rata semuanya mengatakan mereka tabu dengan politik. Tentu saja di sini ada ketidakadilan. Bahwa Indonesia ini dibangun oleh beberapa unsur, tidak hanya politik. Bahwa unsur-unsur itu lahir dari proses politik, betul. Tapi ketika kita tidak tertarik berdiskusi, berbicara, atau tidak suka dengan dinamika politik, pada waktu itu unsur-unsur lain ini terkorbankan. Dan kalau ini sudah menjadi korban, maka pondasi bangsa Indonesia yang kita harapkan punya integritas tidak akan terbangun dengan baik. Apa itu unsur-unsur? Bahwa kita mengenal ada istilah ipolek sosbud kumhamkam. Kita tahu ada ilmu pengetahuan politik, ada ekonomi, kemudian ada kebudayaan, kemudian ada hukum, ada pertahanan dan keamanan. Itu kan unsur-unsur yang sangat penting. Yang unsur ini tidak akan bisa terbangun dengan baik kalau kita tidak senang berbicara tentang politik. Oke lah, kalau misalnya kita tidak suka politik, itu hak kita. Tetapi kenapa kita tidak menggeser cara berpikir kita bahwa ketika saya menggunakan hak suara saya, pada waktu itu saya sebenarnya sedang berpikir tentang masalah pendidikan. Ketika saya mencoblos pada setiap pemilu legislatif atau pemilu presiden, pada waktu itu saya ingin ada penegakan hukum yang terjadi. Ketika saya bercerita tentang ketika saya menggunakan hak suara saya pada 9 April 2014 yang akan datang, pada waktu itu saya sebenarnya sedang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia harus kuat dan diakui, disegani oleh masyarakat internasional. Jadi menjadi tidak adil, kita tidak suka politik, tapi hal-hal penting ini kita korbankan, kita kesampingkan, atau mungkin kita anaktirikan. Padahal politik hanya satu dari hak-hak kita sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang negara Republik Indonesia. Atau sebagian kita juga sedang berpikir seperti ini. Saya tukang bakso. Kalau saya memilih, tidak ada yang berubah, saya tetap saja tukang bakso. Memang secara logika betul. Tapi sadarkah kita bahwa tukang bakso lain di belahan Indonesia lain justru kena manfaat dari suara kita ini? Kita miskin. Setelah pemilu presiden digelar, kita tetap saja miskin. Tapi tahukah kita bahwa di belahan Indonesia lain ada orang-orang miskin yang terbantu dengan suara kita? Kita mungkin orang yang tidak berpendidikan, tapi sadarkah kita bahwa dengan suara tulus yang kita pada pemilu-pemilu yang digelar di negara ini, ada orang-orang lain di Indonesia ini yang mendapatkan beasiswa dan mampu mengecap pendidikan hingga ke luar negeri. Ini kan kepedulian yang sebenarnya tidak kita perhitungkan selama ini. Jadi kalau kita berpikir bahwa suara yang kita keluarkan tidak punya urgensi apapun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, itu adalah cara berpikir yang salah. Justru suara itu, walaupun tidak kita yang menikmati, tetapi orang-orang Indonesia lain, masyarakat Indonesia lain di sudut-sudut kota, di sudut-sudut desa, di pedalaman-pedalaman kampung, merasakan manfaat dari suara yang kita berikan. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan kita tidak memilih pada setiap pemilihan umum yang digelar di Indonesia. Kalau kita merasa adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia,
kalau kita merasa adalah bagian dari bangsa, bahwa kita adalah setuju dengan garis-garis perjuangan dan cita-cita pahlawan yang telah digoreskan belasan dan puluhan tahun yang lalu, kita harus punya komitmen yang kuat bahwa kita harus memilih pada pemilu tahun ini. Kita harus mulai menekankan bahwa pemilu tahun 2014 adalah pemilu yang menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harus punya komitmen, kita harus berani turun tangan, kita harus berani terjun langsung menolong siapa saja yang menurut kita baik, yang menurut kita punya integritas, yang menurut kita negarawan, yang mampu untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang akhir-akhir ini sudah sampai kepada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, mari kita turun tangan bahu-membahu untuk mengantarkan Indonesia kepada hal yang